Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi teman-teman di channel saya, channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya ingin membahas tentang fenomena yang baru-baru ini terjadi, yang menghebohkan masyarakat Cidaun, Cianjur, yaitu peristiwa tentang lahirnya seorang anak bayi yang tanpa hubungan seksual atau tanpa hubungan badan. Seperti apa yang saya dapatkan, yang bisa saya jelaskan mengenai fenomena ini akan saya jelaskan di konten ini. Tapi sebelumnya saya selalu mengingatkan kepada teman-temanku, saudaraku sekalian di seluruh Nusantara, bahwa kaji dan olah kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Saya hanya memberikan referensi berpikir. Kalian jangan percaya saya, karena saya manusia biasa, tidak memiliki kemampuan apapun. Saya biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaan dalam diri saya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini bisa dianggap sebagai referensi berpikir, silahkan ambil, tonton dan simak. Jika tidak, maka tidak perlu ditonton. Apakah sebenarnya terjadi mengenai fenomena lahirnya bayi yang hanya 1 jam mengalami proses kehamilan lalu langsung lahir? Ini jawaban saya. Terima kasih teman-temanku sekalian yang masih menyaksikan, ingin tahu dan mau menyimak tentang apa yang akan saya jelaskan mengenai peristiwa atau fenomena lahirnya bayi di Cidaun, Cianjur tanpa proses seksualitas, tanpa ada yang membuahi. Karena berdasarkan berita yang ada, yang beredar, seorang wanita melahirkan bayi tanpa proses kehamilan yang lama karena hanya 1 jam langsung lahir. Wanita ini seorang janda yang menurut pengakuannya, dia saat itu sedang santai saja duduk-duduk di halaman rumahnya. Lalu ada angin yang masuk yang dia rasakan. Menurut dia kesaksiannya seperti itu. Ada angin yang masuk ke bagian organ vitalnya, lalu perutnya kembung, membesar. Saat itu wanita tersebut hanya menyangka itu sebuah peristiwa penyakit biasa, asam lambungnya naik. Tapi ketika diperiksa ke dokter, ke puskesmas, dia dinyatakan hamil dan akan segera melahirkan. Tentunya ini sangat, jika kita masukkan ke dalam akal logika berpikir dan juga apa yang terjadi saat ini di masa depan mengenai saintifik dan tidaknya, itu akan menabrak saintifik, menabrak logika. Jika itu benar terjadi seperti itu sesuai pengakuannya. Teman-temanku sekalian, saudaraku seluruh Nusantara, jika memang itu benar sesuai pengakuannya seperti itu, peristiwanya benar seperti apa yang disampaikan di media, maka ini adalah sebuah pertanda bahwa memang benar akhir zaman telah semakin dekat. Karena ketika akhir zaman datang, kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang di luar nalar, itu akan terjadi kembali, akan dinampakkan sebagai peringatan awal pembuka kesadaran. Sebenarnya peristiwa tanda kutip aneh seperti ini, itu bukan pertama kali terjadi. Bukan hanya di Cianjur, Cidaun, bahkan hampir di seluruh bagian pelosok kepulauan daerah Republik Indonesia Nusantara kita sering mengalami, sering ada terjadi hal seperti itu.
Dari kecil saya sering mendapatkan kabar-kabar seperti demikian. Ada kabar misalnya seperti di Kalimantan, seorang ibu melahirkan 2 bayinya, yang satu perempuan, yang satu ular. Ular itu langsung masuk ke dalam tanah. Itu sudah terjadi. Bayi ini sudah dewasa, sudah memiliki anak keturunan, dan beliau pun sudah meninggal saat ini dan dimakamkan di Surabaya. Lalu ada lagi peristiwa seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya pergi bekerja, lalu kemudian dia hamil. Dan menurut pengakuan sang ibu, saat itu ada cahaya yang masuk ke dalam rahimnya, lalu hamillah. Anak itu kemudian lahir, sekarang sudah dewasa dan ada. Kemudian ada di Karawang, perbatasan Karawang Cikarang, ada seorang bayi yang lahir, bisa berbicara. Dianggap aneh, dianggap hebat, lalu warga sekitar karena keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan pemahaman, mereka malah menanyakan hal yang lain, menanyakan togel dan sebagainya. Akhirnya anak itu ketika bertumbuh dewasa, tidak memiliki kemampuan apapun akhirnya, karena kemampuannya disalahgunakan. Banyak lagi kisah yang lain. Ada spekulasi yang berkembang, asumsi yang beredar ketika mendengar berita tentang bayi lahir di Cidaun tanpa proses seperti kehamilan biasa. Hanya dalam 1 jam hamil langsung melahirkan. Ada asumsi mengatakan bahwa itu akibat dari santet, itu adalah sebuah hasil dari genderuwo dan lain sebagainya. Saya pribadi dengan kasus ini, fenomena ini, peristiwa ini belum bisa menyatakan itu benar terjadi ataupun itu tidak terjadi. Karena untuk mengetahui hal ini, saya perlu datang langsung ke tempat lahirnya bayi tersebut, melihat bayinya dan menggendong bayinya, agar saya bisa merasakan energi yang ada pada bayi tersebut dan benar-benar mengetahui secara lahiriah apakah benar itu yang terjadi. Karena jika memang benar itu yang terjadi, dan ibu dari bayi itu memang melakukan kejujuran, menyatakan kejujuran tentang proses kehamilan dan kelahirannya, maka ibu dari bayi tersebut, keluarga dari bayi tersebut, harus benar-benar menjaga bayi tersebut, mengarahkan bayi tersebut ke dalam jalan kebenaran, ke dalam jalan ketuhanan. Karena bayi tersebut merupakan peristiwa titip lahir. Peristiwa titip lahir ini sering terjadi dan sudah terjadi dari ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan jika itu benar terjadi lagi, maka ada sesuatu hal yang akan terjadi di Cianjur, yang itu merupakan satu pertanda lahirnya bayi tersebut, merupakan pesan. Dia memiliki misi tertentu kepada daerah Cianjur khususnya, dan kepada peradaban sejarah pada umumnya. Jika itu memang benar terjadi seperti itu, proses kehamilan dan kelahirannya, jika sang ibu benar jujur menyatakan hal itu, maka saya harus ke sana untuk memastikan itu benar ataupun tidaknya. Dan jika memang benar proses kehamilan dan kelahiran seperti itu, maka perlu diwaspadai, bayi ini akan banyak orang yang mengincarnya. Keluarga ini pun akan banyak yang mengincarnya. Siapa yang mengincar? Yang pertama pasti orang-orang yang cenderung terdogma, terdoktrin oleh mitos-mitos, legenda, kegoiban, kemistisan yang tanpa dasar, tanpa olah hati, olah rasa, olah pikir, tanpa analisa, hanya percaya buta. Hati-hati anak ini berkembang dengan lingkungan yang salah. Hati-hati anak ini mendapatkan ajaran, pelajaran, dan tuntunan yang salah, sehingga mengakibatkan dia menjadi tidak seperti seharusnya dilahirkan. Tujuannya itu juga benar. Dari orang-orang pun akan banyak yang mengincarnya. Paling simpel, paling dasar, pasti akan banyak YouTuber-YouTuber yang memiliki konten-konten spiritual atau horor yang mendatanginya, menanyakan itu dan menjadikan komoditasnya untuk kepentingan
YouTube-nya, kepentingan konten. Hati-hati juga khususnya kepada manusia-manusia yang sudah hilang hati nuraninya, tak sadar akal sehatnya, akan menjurus kepada keklinikan. Itu baru sisi manusia. Kalau memang benar bayi yang di Cianjur di Daun tersebut adalah proses titip lahir dari sesosok yang saya perkirakan itu yang menitis, itu yang lahir, itu yang dititipkan lahir, maka dari sisi kegaiban pun, dari sisi makhluk-makhluk astral yang lain pun di luar dimensi manusia akan juga mengincarnya, akan juga merongrongnya, akan juga ingin kepada bayi tersebut. Dalam tanda kutip inginnya. Saya menyampaikan ini, mengemukakan ini bukan untuk jadi mempertakut kepada ibu sang bayi atau keluarganya, tapi untuk bisa supaya menjadi kewaspadaan, kehati-hatian. Jangan gampang menerima segala sesuatu hal yang datang kepada mereka berlandaskan kemistisan, keklinikan. Saya tidak menyudutkan paranormal, dukun atau apapun lainnya di sana, tapi diwaspadai. Itu akan terjadi jika hal itu memang benar. Hati-hati pengkelabuan, hati-hati pengecohan atau pembiasan mengenai sang bayi tersebut. Terutama hati-hati mengenai ketauhidan kita bersama, khususnya ibu dan keluarganya, juga dari sang bayi. Karena jika benar memang itu terjadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah Maha berkehendak. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa ayah, Nabi Adam alaihissalam. Allah mampu dan sangat bisa menciptakan manusia tanpa ayah, seperti Nabiullah Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah Maha benar, lagi Maha nyata. Kekuasaannya meliputi segala apapun, kebesarannya berada dalam setiap apapun, setiap hal apapun. Maka ketika kita menyikapi tentang kelahiran bayi yang aneh seperti ini, jangan lupa kembalikan lagi kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Kita kagum, kita merasa takjub dengan peristiwa terjadinya kelahiran tersebut, maka itu harus kita jadikan sebagai jalan semakin kagumnya kita, semakin memujanya kita, semakin menghambanya kita kepada Sang Kholik, pencipta bayi tersebut, yang menghendaki itu terjadi, yang mengizinkan peristiwa itu ada. Jika diperkenankan dan saya bisa, nanti insya Allah saya akan mencoba datang ke sana, melihat bayinya langsung, memastikan apakah benar itu yang terjadi, apakah benar yang saya dapatkan peristiwa itu sama dengan apa yang terjadi di Daun Cianjur. Saya ingin merasakan energi sang bayi, saya ingin langsung bersentuhan dengan sang bayi, menggendongnya. Semoga diizinkan, semoga waktunya pas, tepat saatnya menghendaki itu semua terjadi. Konten ini saya buat untuk setidaknya memberikan apa yang saya ketahui dari hasil olah rasa dan olah pikir saya kepada seluruh subscriber saya dan juga siapapun yang menontonnya. Hati-hati pengecohan, pengarahan opini, juga pengbelokan keimanan dan juga kepercayaan. Ini akhir zaman. Semakin banyak hal yang terjadi, semakin aneh dan tidak masuk nalar, akan membuat sebagian besar manusia merasa bingung tentang dirinya, bingung tentang agamanya, bingung tentang Tuhannya. Maka sejatinya manusia yang tetap berdiri tegak, teguh pendiriannya hanyalah manusia yang benar-benar mengelola, memelihara, menjaga keimanannya, menjaga dirinya, menjaga ibadahnya, menjaga hati dan pikirannya untuk selalu terkoneksi, sinkron kepada yang satu, kepada yang maha
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga konten ini bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf. Beberapa hal tidak bisa saya sampaikan terlebih dahulu saat ini mengenai peristiwa ini dan mengenai bayinya, karena menghindari bias. Karena saya pun belum bisa memastikan peristiwa itu terjadi benar ataupun tidak. Semoga bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.